Halo guys, welcome to my channel membahas seputar hobi badminton. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal senar. Jadi kemarin saya menemukan artikel soal senar dan setelah saya baca ternyata isinya menarik ya, dan menurut saya ini penting juga atau menarik juga buat kalian ketahui ya. Meskipun dari kalian mungkin sudah ada yang tahu banyak ya soal senar, tapi buat kalian yang belum tahu, tentu ini bisa menjadi tambahan informasi yang menarik buat kalian. Nah, jadi pilihan senar terbaik dalam permainan badminton itu seperti apa? Nah, tapi ini bukan soal senar terbaik itu dari brand apa ya, karena itu nanti tergantung pilihan kalian ya. Ya meskipun kalau menurut saya untuk senar terbaik itu ya masih dipegang oleh Yonex ya. Ya meskipun ya harganya agak mahal, dan yang senar yang dari brand lain juga sudah cukup bagus, tapi ini kembali ya relatif ya. Kalian ya mungkin ada yang cocok dengan senar Yonex, ada yang tidak, tapi ya yang saya ketahui masih Yonex itu masih menjadi pilihan banyak orang ya, karena memang tidak diragukan lagi kualitasnya. Ya, sekarang kita akan lanjut ya, yang saya temukan di artikel itu ya. Jadi ada 3 hal penting ya dalam pemilihan senar. Jadi pemain atau ya pemain badminton ya, ada beberapa hal yang ternyata itu menjadi pertimbangan dalam memilih senar ya. Buat kalian yang belum tahu ya, mungkin ini bisa menjadi patokan ya, informasi yang menarik buat kalian. Jadi pertama ada durability atau daya tahan atau kawetan senar. Jadi biasanya pemilihan senar yang memiliki durability bagus itu buat mereka yang mungkin kurang begitu suka bergonta-ganti senar ya, atau ingin lebih menghemat uang, atau di tempat mereka itu mungkin toko badminton atau toko olahraganya itu jarang, jadi pasti akan kesulitan kalau senarnya putus. Jadi pemilihan durability yang bagus bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan senar. Yang selanjutnya adalah repulsion atau pantulan. Tidak sedikit pemain itu mengharapkan pantulan senarnya itu bagus ya. Tentu kalau pantulannya bagus untuk memberikan power atau smash tentu kan lebih kencang. Siapa sih yang tidak mau repulsionnya bagus? Nah, tentu repulsion ini menjadi salah satu pertimbangan juga dalam pemilihan senar, karena di senar sendiri itu kan ada ada tipenya ya. Kalau di Yonex sendiri dia ada repulsion, ada tipe repulsion, tentunya dia memiliki repulsion yang lebih bagus daripada tipe kontrol atau yang durability. Nah, contohnya seperti itu. Dan selanjutnya yang menjadi faktor lain dalam pemilihan senar itu adalah feel senar. Masih di Yonex itu mengenal ada yang namanya feeling ya, ada yang dari soft feeling, kemudian ada yang medium feeling, dan ada juga yang hard feeling. Nah, ini apa sih bedanya? Nah, nanti akan kita bahas. Ternyata ada hal yang menarik ternyata antara soft feeling, medium feeling, dan hard feeling. Nah, kita ke durability dulu ya, atau daya tahan. Untuk daya tahan suatu senar itu dipengaruhi oleh 3 hal ya. Pertama, material senar. Meskipun pada dasarnya kebanyakan material senar itu sama nilon, tapi ada campuran-campurannya, tentu itu yang membedakan. Kemudian tension juga mempengaruhi durability suatu senar. Tension yang tinggi tentunya akan membuat daya tahan atau durability senar menjadi berkurang ya jika dibandingkan dengan tension yang lebih rendah. Dan selanjutnya adalah ketebalan senar. Nah, faktor yang ketiga ini menjadi faktor yang paling mempengaruhi ya suatu durability suatu senar. Dan untuk ketebalan sendiri seperti yang kita ketahui ya, atau mungkin kalian belum tahu atau sudah tahu. Jadi saya searching untuk range ketebalan suatu senar yang dijual, itu ada yang paling tipis itu mulai 0,58. Di sini saya tidak ada contohnya ya, 0,58, kemudian yang paling tinggi itu 0,70. 0,58 itu bisa kalian temukan di Kizuna Z58 ya. Di Kizuna Z58, dan contoh lainnya juga ada yang D61, ini juga termasuk yang tipis juga. Di Yonex itu ada Aerosonic, termasuk tipis juga, tapi yang paling tipis dimiliki oleh Kizuna yaitu Z58 ya. Jadi ya lumayan tipis sekali ya. Dan yang paling tinggi 0,70 itu ada di Yonex BG65Ti, ini hanya sampel saja ya. Range segitu, perselisihnya hanya 0, ya. Jadi kalian kalau hanya melihat kasat mata mungkin tidak bisa membedakan ya ketebalan 0,61 dengan 0,62 atau 0,63 atau 0,65 seperti terlihat sama dengan 0,666 ya, karena ya selisihnya hanya 0, ya. Jadi tidak akan begitu terlihat perbedaannya ya.
Dan untuk contoh tadi yang senar dengan ketebalan 0,70 sebenarnya nggak hanya di Yonex saja, saya yakin di brand lain juga ada, cuma yang saya contohkan ya ada di Yonex BG65Ti itu ketebalannya 0,70 ya. Nah, senar dengan durability tinggi itu biasanya di range berapa sih? Nah, kalau kalian perhatikan untuk yang paling tinggi itu kan ada di 0,70 ya. Untuk yang di bawahnya itu juga ada 0,68 itu juga dia menurut saya punya durability yang bagus ya, 0,68. 0,66 juga ada yang ya bisa dikatakan apa ya, termasuk durability tinggi atau tidak sebenarnya agak 50-50, tapi yang paling lebih bagus ya 0,68 sampai 0,70. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pembelian senar dengan durability tinggi itu tentunya akan lebih menghemat uang ya. Jadi kalian akan tidak banyak berganti senar. Ya meskipun ada sih yang apa ya, kalau senarnya terlalu lama kan jadi dia getas ya, jadi agak kaku keras gitu ya. Jadi mesti rutin di ini. Tapi ya ini kembali ya melihat beberapa faktor yang sudah sampaikan tadi ya. Jadi juga termasuk pemain yang tidak suka ganti senar dan mereka yang mungkin di daerahnya jauh dari toko badminton atau olahraga, tentu itu sangat dipertimbangkan sekali ya. Nah, senar dengan ketebalan yang besar itu tentunya memiliki durability yang bagus. Nah, ada hal yang menarik yang saya temukan di artikel itu. Ternyata senar tebal itu dia mengurangi akurasi dan kontrol. Nah, bisa kalian cek di senar tebal ya, senar tebal di sini contohnya saya ada BG80. Kalau kalian perhatikan di bagian belakangnya suatu senar itu kan biasanya ada chartnya ya. Nah, di situ kalian perhatikan, ternyata kalau saya bandingkan ya antara senar yang tebal dengan senar yang lebih tipis, contohnya di sini mungkin kalau dari Yonex X-Bolt ya, X-Bolt 63. Nah, ternyata senar dengan ketebalan tinggi itu dia mengurangi akurasi dan kontrol. Kalau kalian perhatikan nilainya kecil kalau di senar yang tebal, sementara di senar yang lebih tipis itu dia ternyata untuk kontrolnya tuh dia nilainya tinggi. Awal mula saya malah berpikiran sebaliknya ya, saya kira senar yang tebal itu memiliki akurasi atau kontrol yang lebih baik ya daripada senar yang tipis. Ternyata yang saya pahami ternyata salah. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana? Apakah menurut kalian senar yang tebal itu memang mengurangi akurasi dan kontrol? Kalau setuju atau tidak setuju atau punya pendapat lain bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, contohnya juga di Duratec ini ya, Gizuna D61 Duratec ini dia tipis ya 0,61 dan untuk kontrolnya ternyata juga nilainya agak lumayan ya. Kalau kalian perhatikan beberapa senar yang tipis jika dibandingkan dengan senar yang lebih tebal, itu senar yang tipis itu memiliki kontrol yang lebih baik. Nah, itu ternyata hal yang ya menurut saya menarik juga ya, tidak ini. Nah, pilihan senar pemain dunia, kalau pemain dunia itu ya mungkin pemain pelatnas, pemain yang biasanya di klub, pemain yang biasanya suka bertanding, tentu ada pertimbangan dalam milih senar. Tentunya harus membutuhkan apa ya, mereka membutuhkan kontrol dan akurasi yang bagus ya. Tentunya senar yang tidak terlalu tebal tentu menjadi pertimbangan, tapi mereka juga mempertimbangkan keawetan suatu senar ya. Nah, jadi tidak terlalu sering berganti senar ketika mereka, kalau pemain pelatnas ketika bertanding di luar negeri itu kan nggak hanya sehari 2 hari ya, bisa berhari-hari, dan itu kan ada tetap kemungkinan senarnya putus ya. Jadi pemilihan senar buat pemain dunia itu ya kalau menurut saya mereka nggak milih yang terlalu tipis ya, jadi antara ya sedang-sedang lah 0,66 ya mungkin ya, 0,66 sampai 0,68 lah kira-kira seperti itu. Nah, beda cerita dengan kita yang pemain yang amatiran, tentunya bisa lebih fleksibel lagi ya dalam milih senar yang lebih tipis atau senar yang tebal itu sesuka kita, tapi buat mereka tentunya dengan ketebalan 0,66, 0,68 itu yang biasanya menurut saya itu menjadi pilihan mereka. Mungkin kalau kalian ada yang tahu pemain yang menggunakan pemain dunia yang menggunakan senar tipis atau yang agak tipis ya bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, senar yang tipis itu dia memiliki repulsion yang bagus daripada senar yang lebih tebal ya, karena dia kontak kok dengan senar itu, dia permukaan senarnya kan dia karena tidak
tidak luas, tidak seluas yang senar yang tebal, sehingga dia lebih memberikan waktu yang cepat dia untuk memantul atau kembali. Jadi dia repulsinya lebih ini ya. Nah, itu tadi soal durability ya dan repulsion. Nah, sekarang kita berbicara soal feeling ya. Seperti saya sampaikan tadi, di Yonex kita bisa mengenal ada yang namanya soft feeling, kemudian ada medium feeling, banyak yang medium feeling, dan ada juga yang hard feeling. Nah, sebenarnya itu apa? Dan tidak hanya di brand Yonex ya, di brand lain juga ada. Gizuna juga menggunakan itu, klasifikasi feeling. Di e-book ini juga ada. Di beberapa merek lain juga ada yang mencantumkan itu, medium feeling. Oh, ini hard feeling. Nah, sebenarnya apa sih soft feeling, medium feeling, hard feeling itu apa? Nah, soft feeling itu dia memiliki karakter senar itu dia mudah melar ya. Senarnya itu dia mudah melar atau mudah merenggang saat kok itu kontak dengan senarnya ya. Dengan tarikan yang sama dengan senar yang tebal, jadi dia senar yang soft jika dibandingkan dengan senar yang hard itu dia dengan tarikan yang sama ya. Yang soft itu dia lebih mudah merenggang dan mudah melar. Sementara kalau yang hard itu hard feeling dia lebih solid dan lebih rigid. Nah, ada hal yang menarik untuk soft feeling ya. Soft feeling itu cocok untuk pemain yang membutuhkan repulsion dan power yang bagus tanpa mengeluarkan banyak effort. Nah, jadi untuk pemain double itu cocok untuk mengambil yang dia soft sampai medium feeling. Karena dalam permainan double itu kan permainannya cepat ya, karena mereka butuh repulsion dan power instan dalam pergerakan yang cepat, berbeda dengan dalam permainan single yang temponya relatif lebih lambat dan lebih siap dalam ancang-ancang. Jadi ya untuk pemain double, buat kalian pemain double, pilihan senarnya bisa yang soft atau medium feeling. Nah, itu kalau yang ada keterangan klasifikasi feelingnya ya. Kalau di Lining sayangnya tidak ada, tapi bisa kalian pilih dari faktor ketebalan senarnya ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan atau tidak jarang juga dalam permainan double ada yang menggunakan senar yang hard feeling ya. Itu soal selera, tapi buat kalian yang mungkin masih bingung, belum tahu, buat kalian yang main single, kalian pilihlah yang hard feeling, bisa hard feeling. Atau kalian yang pemain dalam permainan double yang mungkin masih dalam butuh repulsinya bagus, pilihlah yang soft sampai medium feeling. Contohnya kalau di Yonex itu soft feeling tuh ada di BG6, ada BG5 match. Kalau medium feeling banyak sekali ya, di BG66 family itu banyak mereka medium feeling, Brilliant. Ini S-Bolt ini nggak ada keterangannya. BG66 medium feeling, BG66 Ultimate dan yang lain juga saya rasa juga dia medium feeling ya. Nah, sayangnya untuk senar yang soft feeling itu dia kelemahannya dia mudah melar ya, mudah kendor. Seiring berjalannya waktu dia mudah kendor. Berbeda dengan senar yang dia lebih hard feeling ya. Senar yang hard feeling itu dia lebih terasa kaku ya dan keras karena dia elastisitasnya sedikit. Dan buat kalian yang pemula perlu kalian perhatikan, hard feeling ini dia kurang recommended buat kalian, kurang cocok ya, karena dia pantulannya agak keras ya. Kalau kalian punya power yang sudah stabil, konsisten, tentu nggak ada masalah ya. Tapi kalau belum, pasti hard feeling akan terasa seperti seperti papan lah. Jadi keras itulah. Nah, selanjutnya adalah tension. Tension ini juga ternyata penting ya. Kira-kira yang pas buat kalian itu bagaimana? Karena mungkin masih banyak yang belum tahu ya. Tension yang pas kira-kira seperti apa. Nah, untuk pemain yang sudah memiliki teknik bagus dan power yang konsisten, bisa kalian tarik dengan tarikan 27 sampai 31. Contohnya juga pemain pelatnas, pemain dunia dalam badminton, tentu mereka sudah memiliki teknik bagus dan power yang konsisten. Tentu dengan tarikan segitu mereka nggak ada masalah. Buat kalian yang ya amatiran tapi sudah memiliki teknik bagus dan power konsisten, bisa tarikan 27 sampai 31. Tapi buat kalian yang mungkin powernya masih kurang bagus, ya amannya di bawah 20, maksimal 26 lah, 26 ke bawah ya. Dan kalian juga perlu memperhatikan tension yang ada di batasan tension pada di raket itu, karena tiap raket macam-macam ya, ada yang cuma bisa sampai 26, ada yang sampai 28, ada yang 30, dan ada juga yang sampai 35, bahkan ada yang sampai 40 ya. Kalian juga perlu menyesuaikan dengan itu. Sebenarnya tidak usah terlalu kencang-kencang, kalian
kira-kira melihat kemampuan kalian lah, kira-kira pasnya di mana. Ya mungkin itu ya yang saya sampaikan ya, bisa sampaikan pada video kali ini ya. Sebenarnya tidak banyak ya, jadi untuk pilihan senar yang terbaik dan pemain badminton itu kalian memilih dari brand apa terserah kalian, tapi perlu kalian perhatikan beberapa hal tadi. Buat kalian yang belum tahu, saya semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian. Tapi buat kalian yang mungkin sudah tahu, dalam penyampaian saya mungkin ada yang kurang atau yang tidak sesuai, bisa kalian koreksi ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat kalian sudah menonton. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.